Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita jumpa lagi malam ini untuk mendengarkan Rema, Renungan Malam. Mari kita akan siapkan hati untuk kita menerima berkat firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu dan kasih setiamu yang luar biasa. Sepanjang hari ini, Engkau Tuhan yang memelihara kami dan telah memberkati hidup kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan lebih dari itu kami boleh diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan malam ini adalah dibenarkan karena iman. Kita akan baca dalam Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, konsep keselamatan dalam kekristenan salah satunya adalah tentang pembenaran. Kita manusia yang dalam kondisi berdosa dan divonis untuk dihukum. Setelah beriman percaya kepada Kristus, maka status kita diubahkan menjadi orang benar atau orang yang telah dinyatakan benar oleh Allah karena iman kepada Kristus. Maka akibat dari pembenaran karena iman ini kepada Kristus, maka yang pertama, kita diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dahulu sebelum kita percaya Kristus, kita semua adalah orang berdosa dan menjadi musuh Allah. Hubungan kita dengan Allah terpisah dan menjadi tragedi yang sangat besar karena manusia terpisah untuk selama-lamanya dengan Allah. Manusia berada di bawah hukuman kekal di neraka. Tetapi sekarang setelah kita percaya Kristus, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah kembali dipulihkan. Hubungan kita dengan Allah diperdamaikan bukan karena usaha, amal, atau kebaikan kita, tetapi karena Kristus yang telah mati disalibkan untuk mendamaikan kita manusia berdosa ini dengan Allah yang kudus di sorga. Lalu yang ketiga, saudara, yang kedua, saudara, kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka jalan masuk kepada kasih karunia telah terbuka. Artinya, semua manusia berdosa ini telah diberi kesempatan untuk datang kepada Yesus. Yesus mengundang semua manusia untuk datang kepadanya supaya manusia yang telah berdosa ini memperoleh pembenaran dan keselamatan. Berikutnya, dengan kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita diberikan hak penuh untuk datang kepadanya, menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Kita dapat bersekutu dengan hadirat-Nya kapanpun dan dimanapun. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita beroleh pengharapan yang kekal. Orang yang beriman kepada Kristus dan yang telah dibenarkan, maka akan memiliki pengharapan yang pasti, yaitu yang pertama, pengharapan masa depan yang penuh bahagia, ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita di dalam dunia ini. Kedua, pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah kerajaan surga yang Ia janjikan kepada barang siapa yang percaya kepada Kristus. Kita semua yang sungguh-sungguh percaya Kristus akan menerima kemuliaan Allah. Kapanpun kita dipanggil atau kapanpun kita meninggal dunia, kita telah memiliki pengharapan yang pasti, pengharapan yang kekal, yaitu kemuliaan Allah di surga. Amin, Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian?
Karena kita telah dibenarkan bukan oleh usaha kita, tetapi oleh kasih karunia saat kita percaya beriman kepada Kristus. Maka yang pertama, bersyukurlah karena kita telah diperdamaikan dengan Allah. Jangan mengecewakan Tuhan dengan cara hidup yang tidak benar. Hiduplah dengan mentaati firman-Nya, memuliakan nama-Nya, dan menyenangkan hati-Nya. Yang kedua, ajaklah saudara kita untuk datang kepada Yesus dan doakan mereka supaya mereka menerima keselamatan. Jadilah saksi buat saudara kita yang belum percaya. Dan yang ketiga, bersyukurlah dan mantapkan iman kita kepada Kristus, karena kita memiliki pengharapan yang kekal, baik di dunia dan di sorga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu malam ini. Kami semakin yakin dan semakin sungguh-sungguh percaya bahwa hanya di dalam Kristus kami manusia yang berdosa ini telah dibenarkan oleh Tuhan, dan kami memiliki hubungan yang baru dengan Allah di surga, dan juga kami memiliki pengharapan yang kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang belum percaya kepadamu. Jadikan kami saksi-Mu, dan biar hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin.